Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para peternak di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan Anda diberkahi keberuntungan oleh Allah Yang Maha Kuasa ya. Dan tentunya bagi yang panen juga diberkahi keberuntungan ya. Jangan rugi terus. Apalagi ini dengar kabar ayam broiler udah mulai turun harganya, padahal sudah mau mendekati lebaran. Penyebabnya apa? Ya tak lain dan tak bukan overpopulasi Pak. Dari dulu sudah sering saya bahas. Daerah-daerah lain gimana harganya? Masih aman nggak? Komentar di bawah. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang ada satu hal yang ditanyakan oleh subscriber saya. Dan hal ini kita bahas singkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Jadi dia bertanya, "Bang, ayam yang udah terlanjur rusak, apakah bisa diperbaiki Bang? Jadi tetap bisa Bang panen untung," kata dia. Ini akan saya jelaskan tergantung rusaknya seberapa parah Pak. Kalau rusaknya di usia muda mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau rusaknya sudah di usia tua, sama kayak manusia Pak, agak susah diperbaiki. Makanya kalau mau banyak tingkah di usia muda itu masih ada toleransi bisa diperbaiki. Banyak tingkah di usia tua, agak susah itu ya. Jadi begini, kalau ayam broiler Anda itu tidak mencapai target bobot harian atau target bobot mingguan yang diberikan oleh PPL Anda, misalnya dalam 2 minggu dia harus mencapai 500 gram atau 400 gram ya, targetnya itu ada di setiap PT itu beda-beda tergantung kualitas PT dan kualitas bibitnya. Itu masih bisa diperbaiki Pak, asal misal bobotnya itu masih telat sekitar 3 hari atau 2 hari atau sehari. Misalnya seharusnya di usia 14 hari bobot ayam broiler ini targetnya 500 gram. Jadi karena ayam Anda ini jelek karena suatu kesalahan, dia hanya bisa mencapai bobot 350 gram atau 300 gram. Masih bisa Pak diperbaiki, masih sangat bisa ya. Dengan catatan Anda hitung dulu FCR-nya. Kalau FCR-nya itu masih sesuai dengan bobot ayam broiler yang sekarang dengan pakan yang dihabiskan, itu Anda lanjut saja. Paling nanti usia panennya agak lebih panjang. Seharusnya Anda panen mungkin di usia 30 hari ayamnya sudah 2 kilo, sudah panen semua, tapi Anda masih mungkin 16, 17 atau 15, Anda panjangin sampai usia 35 hari, masih bisa selamat. Tapi kalau ayam broiler Anda itu rusaknya, stucknya bobot badannya itu misalnya di usia 25 hari, kok masih 1 kilo saja, kok masih ada 9 on, itu alamat gagal panen itu Pak. Saran saya kalau sudah ketemu ayam yang rusak kayak begitu, apalagi kalau FCR-nya sudah tidak sesuai ya, misalnya pakan yang dihabiskan itu lebih banyak, sangat banyak daripada daging yang dihasilkan. Contoh, ini contohnya. Bobotnya 1,3 ini misalnya. Sedangkan FCR-nya sudah mencapai misalnya 2. Itu parah Pak. Lebih baik Anda panen segera ayam broiler Anda dan Anda buka lembaran baru. Bang, ayam rusak ini kira-kira terjadi karena apa Bang? Jelas, satu karena manajemen, yang kedua mungkin karena ada sesuatu di kandang Anda. Ini saya kasih tahu rahasianya Pak ya. Dulu saya pernah ngalamin yang namanya ayam rusak ini, tapi ada keanehan di sini. Jadi ayam itu saya lihat sehat-sehat. Ya, ini ayam rusak dalam kategori lain ini. Bobotnya ini kayaknya masuk. Jadi di usia 27 hari itu bobotnya itu sudah 1,6, 1,7. Tapi setelah diselidiki, FCR-nya ini kok gila-gilaan. Sampai FCR-nya 18, 19. Dan setelah ditelusuri Pak, ternyata ada kenakalan tindak kriminal yang terjadi di kandang saya. Apa itu? Pakannya dijual sama ABK saya, dan itu terjadi 1 kali selama saya beternak. Jadi ini erat kaitannya dengan Anda mencari ABK. Hati-hati, jangan sampai ketemu ABK yang kayak begitu Pak ya. Selanjutnya bisa terjadi ayam rusak itu karena apa? 1, karena ABK Anda malas. Bang, Anda kok nyalahin ABK terus Bang? Terus mau nyalahin siapa? Nyalahin tetangga gitu? Nyalahin siapa? Uang ABK yang bertugas.
Tapi gimana Bang kalau seandainya ABK-nya itu udah bagus, semuanya sudah diusahakan, ada kesalahan yang lain Pak? Kemungkinan bibit atau pakan Anda yang bermasalah. Jadi kondisi gizinya tidak sesuai atau bibitnya yang bermasalah yang tidak sesuai dengan standar. Bisa jadi begitu, tergantung bagaimana Anda menelitinya. Sebagai bos kandang, Anda harus tahu kenapa sih ayam saya bermasalah. Enggak semuanya yang bermasalah dengan Anda itu harus Anda tanyakan, tapi coba Anda pelajari. Ayam saya sehat, makannya lahap, bobotnya bagus. Nggak mungkin dong FCR-nya jelek. Ada sesuatu yang terjadi, kecuali kalau ayam Anda sakit ya. Dan ayam sakit pun Pak, nggak mungkin makannya banyak. Saya juga pernah dapat ayam sakit dan FCR-nya nggak besar, malah pakannya itu nggak dimakan sama dia. Sama kayak manusia kalau lagi sakit mana nafsu makan ya kan. Jadi pintar-pintar Anda meneliti masalah itu. Soal kalau misalnya Bang, ayam saya terserang penyakit Bang, itu apakah dipanen cepat atau kita teruskan saja Bang? Kalau yang kenanya sudah mencapai hampir setengah kandang Pak yang sakit, tetap panen habis. Jangan ditahan-tahan, nanti Anda yang habis. Karena kenapa? Kematiannya justru tambah tinggi nantinya. Apalagi kalau kena cekrek parah, senot, sekandang ya. Kalau sudah memasuki bobot yang bisa dipanen, silahkan dipanen. Tapi ada beberapa kesulitan. Enggak semua PT kemitraan itu kalau ayam sakit panennya akan dipercepat. Enggak Pak. Ada mungkin beberapa PT kemitraan mungkin agak susah dia menjual ayam sakit ini Pak. Jadi tetap peternak yang menanggung. Makanya Anda sebelum bergabung dengan PT kemitraan, cek dulu deh dengan peternak yang sudah bergabung. Kalau ayam sakit dia cepet nggak panen. Kalau katanya, oh ini kalau ayam sakit PT-nya langsung bertanggung jawab mau cepet panen, gabung sama PT itu nggak masalah. Tapi kalau jawabannya, waduh Pak, kalau ayam sakit setengah mati Pak, dibiarin mati di kandang, nggak usah gabung Pak, gitu. Saya bukan menghasut Anda mau gabung ke kemitraan, bukan. Kalau Anda sebagai peternak udah ngerti misalnya dijualan di pasar, udah ngerti ngelempar ayam broilernya di mana, ya ngapain Anda kemitraan Pak? Ngurang-ngurangin keuntungan aja. Ya namanya kemitraan itu untung dibagi dua. Anda yang dapat untung terkecil, PT yang dapat yang terbesar. Mereka udah dapat dari penjualan pakan sama bibit sama Anda. Dapat juga keuntungan dari penjualan ayam broiler yang dipanen di kandang Anda. Anda gabung kemitraan, belajar dulu, pelajari pemasarannya gimana. Setelah itu mau mandiri silahkan. Ternak sesuai dengan kemampuan daya jual Anda. Jangan Anda mampunya jual 500 ekor terus Anda mau ternak 1000. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi nanti Anda bisa merugi ya. Jadi itu saja dari saya. Kalau masalah ayam rusak ini ya, ayam rusak ini termasuk ayam sakit, ayam kematiannya tinggi dan seterusnya. Kalau FCR-nya masih sesuai dan kematiannya rendah, lanjutkan. Tapi kalau kematiannya sudah tinggi, umurnya sudah tua, yang sakit tambah banyak, pakan juga sudah semakin meninggi, panen habis, buka lembaran baru. Sekian dulu dari saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Kalau Anda berminat dengan obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.